wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Yaya Khairia, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Lepiste School Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipelajarinya. Lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat menumbuhkan kesadaran diri dan motivasi intrinsik, bukan paksaan, pujian, atau hukuman kepada murid. Guru harus memahami setiap motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi murid tersebut masih motivasi eksternal. Dan guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara semua posisi kontrol, sebaiknya guru menjadi manajer. Guru melakukan dialog bersama murid, menuntun dan mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ketiga langkah tersebut bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka memudahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun sesuai kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Budaya positif juga dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, seperti berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif mendorong kolaborasi antara warga sekolah, membuat keyakinan sekolah yang harusnya disepakati dan dijalankan bersama. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya memahami konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut perlu dimaknai dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari bahwa motivasi manusia berupa penghargaan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid, karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Seharusnya saya berada di posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah terbentuknya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu marah dan emosi, tetapi juga merasa bersalah setelah memberikan hukuman atau konsekuensi ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya jauh lebih tenang dan terkontrol, serta menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada diri murid. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan tahap ke-1, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam mewujudkan budaya positif adalah kolaborasi semua elemen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan murid. Agar budaya positif ini jangan dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah untuk membentuk karakter atau kebiasaan saat di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.